Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di zaman ini salah satu fenomena yang sering kita jumpai adalah khalwat, yakni berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tanpa adanya orang ketiga yang amanah atau mahram. Banyak yang menganggap hal ini sepele. Bahkan ada yang berkata, kami hanya ngobrol, hanya ingin saling mengenal. Tetapi sesungguhnya khalwat adalah pintu menuju fitnah dan kerusakan. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Maka segala hal yang dapat mengantarkan pada keburukan ditutup rapat oleh syariat sebelum keburukan itu terjadi. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dan dalam hadis lain riwayat Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram kecuali yang ketiganya adalah setan. Bayangkan, Nabi SAW tidak mengatakan mungkin, tetapi pasti ada yang ketiga, yaitu setan. Tugasnya satu, yaitu menggoda, membisikkan, dan membuka pintu dosa. Imam As-San'ani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil haramnya khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan para ulama sepakat tentang keharamannya. Mengapa khalwat berbahaya? Karena syariat sangat memahami tabiat manusia. Awalnya hanya memandang, lalu muncul rasa nyaman, kemudian berlanjut kepada sentuhan, dan akhirnya berzina. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya berkata jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Artinya semua jalan yang mengarah ke sana harus ditutup rapat-rapat, seperti bercampur bebas, chatting mesra, pacaran, apalagi khalwat. Realita di lapangan banyak membuktikan, dari khalwat muncul pelecehan, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, rusaknya kehormatan keluarga, dan kehancuran masa depan. Kita sering membacanya di berita, dan semua berawal dari satu langkah kecil yang disepelekan. Setan tidak akan pernah mengajak manusia langsung pada zina. Dia akan memulainya dari hal yang tampak normal. Hanya ngobrol kok, cuma antar pulang, di tempat umum aman. Padahal saat khalwat terjadi, kesempatan untuk berbuat dosa sudah terbuka lebar. Nafsu tidak pernah lemah saat pintunya dibuka. Saudaraku, jangan dekatkan dirimu pada pintu yang akan menjatuhkan harga dirimu, keluargamu, dan imanmu. Jagalah dirimu, istrimu, saudari perempuanmu, dan anak-anakmu dari situasi khalwat. Ini bentuk ketakwaan dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka dia hampir saja terjatuh ke dalamnya. Artinya, barang siapa bermain di zona bahaya, cepat atau lambat dia akan terjatuh ke dalamnya. Ya Allah, jagalah pandangan kami, jagalah hati kami, jauhkan kami dari fitnah syahwat dan fitnah pergaulan yang tidak Engkau ridhoi. Lindungi keluarga dan keturunan kami dari perbuatan yang Engkau haramkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.